Karena dia melihat sosok seorang perempuan berambut panjang yang sedang duduk membelakangi di posisi kursi sebelah supir. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi dengan saya Yudi yang akan mengisahkan sebuah kisah yang horor dan mencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan nonton video ini. Jika Anda suka silakan untuk like, berikan komentar, dan share ke teman-teman Anda. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Kisah yang saya dapat dari seorang sahabat saya yang bernama Pak Asef yang berprofesi sebagai supir ambulan pengantar jenazah. Kisah yang sangat mencekam dan sangat horor. Ini dia kisah. Cerita ini dimulai setelah Pak Asef mengantar jenazah di daerah Cilacap. Dan malam itu kurang lebih pukul 8 malam, Pak Asef memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Tasikmalaya. Jarak antara Cilacap ke Tasikmalaya itu kurang lebih sekitar 140 km kalau melalui jalur selatan Pulau Jawa. Dan profesi sebagai supir ambulan tersebut itu sudah lama beliau lakukan. Sudah lama beliau jalani, dan tentunya banyak kisah-kisah mistis yang dialaminya selama ini. Namun, Pak Asef sudah sangat terbiasa dengan hal-hal tersebut yang bagi kita justru hal ini sangat menakutkan. Tapi hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa bagi Pak Asef. Karena berdasarkan cerita beliau, banyak kejadian-kejadian yang aneh dialaminya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Sang Pencipta dan tidak saling mengganggu. Pak Asef menyampaikan pernah suatu saat beliau melakukan perjalanan dengan ditemani makhluk gaib di sebelah kirinya pada saat beliau sedang menyetir. Seolah-olah beliau tidak merasa terganggu dengan adanya penampakan makhluk tersebut. Kembali ke cerita di awal tadi, saat Pak Asef pulang menuju Tasikmalaya, di mana perjalanan cukup jauh dan banyak tempat-tempat peristirahatan yang dilalui. Satu hal yang mencekam terjadi saat perjalanan itu, di mana Pak Asef melewati jalan yang cukup gelap karena tidak ada toko ataupun warung yang buka di Jalan Cipari, Mulyadadi, dan suasana pada malam itu sangat gelap dan hanya diterangi oleh lampu mobil. Pada pukul kurang lebih 9.30 malam, tiba-tiba Pak Asef merasakan ada keanehan yang terjadi pada mobilnya. Mesinnya menjadi berat untuk melaju, seolah-olah berjalan di atas bebatuan. Padahal mobil itu berjalan di atas jalan yang beraspal. Pak Asef menyadari keadaan ini dan dia mengambil kesimpulan bahwa ban belakang sebelah kiri mobilnya itu bocor. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Pak Asef harus menghentikan mobil ambulansnya di tengah-tengah kegelapan jalan yang dilaluinya. Pak Asef mengeluh, "Duh, kayaknya ban belakang kempes ini. Mana sepi, gelap lagi. Alhamdulillah, untungnya ada ban serep." Akhirnya Pak Asef memutuskan untuk keluar dan mengganti ban yang bocor tadi. Pak Asef berjalan ke belakang, membuka pintu mobil dan mengambil dongkrak, kunci pelek, dan senter. Sayangnya, setelah mencoba menyalakan senternya,
ternyata tidak berfungsi. Wah, parah ini mah. Lampu senter nggak hidup. Oh iya, untung ada senter handphone. Pak Asep pun menyalakan handphone dan ternyata hanya tinggal 14% sisa baterai HP-nya. Anjay, baterai HP tinggal 14%. Ini cukup nggak ya? Pak Asep bertanya dalam hati. Pak Asep pun membuka baut pelek untuk melepaskan ban yang kempes. Kejadian aneh ini mulai terjadi karena pada saat itu Pak Asep mendengar ada suara ketawa kecil, seolah-olah mentertawakan Pak Asep dari arah dalam mobil. Namun hal tersebut tidak dihiraukannya. Dia tetap melanjutkan, tapi suara tersebut terus terdengar berulang-ulang dan berulang-ulang. Setelah mencabut ban kempes, lalu Pak Asep mengambil ban serep di belakang mobil ambulans. Dan saat itulah dia kaget karena dia melihat sosok seorang perempuan berambut panjang yang sedang duduk membelakangi di posisi kursi sebelah supir. Dengan kagetnya, Pak Asep berucap, "Astagfirullahaladzim." Dan suara itu pun terdengar kembali, lirih. Tapi hal-hal seperti itu sudah menjadi kejadian yang biasa buat Pak Asep. Maka Pak Asep mengabaikan sosok perempuan tersebut dan melanjutkan kembali mengambil ban serepnya untuk dipasang sambil tetap berdoa. Pak Asep berujar, "Udahlah, jangan mengganggu, kita masing-masing saja. Saya ini lagi kesusahan ban kempes, jangan ganggulah." Sambil melanjutkan memasang bannya. Tak lama kemudian, sosok itu pun menghilang. Singkat cerita, selesailah Pak Asep mengganti ban yang kempes tadi. Lalu, beliau melanjutkan perjalanan sambil terus berdoa. Tidak ada kejadian aneh saat di perjalanan hingga Pak Asep merasakan capek dan ngantuk. Pak Asep pun memutuskan untuk beristirahat dan mencari tempat untuk ngopi. Di perjalanan, akhirnya Pak Asep menemukan sebuah warung kopi yang terletak antara Wanareja dan Banjar. Saat itu jam menunjukkan kurang lebih pukul 10.30 malam. Istirahat dulu biar bisa sambil ngopi dan merokok, biar gak ngantuk. Lalu Pak Asep pun menghentikan kendaraannya, turun dari mobil, dan Pak Asep pun disambut oleh pemilik warung, seorang laki-laki yang cukup berumur. Pak Asep lalu memesan minumannya. "Pak, pesan kopi hitamnya 1 ya Pak, gulanya dikit aja." Dan jawab yang punya warung, "Mangga Pak, ditunggu sebentar." Akhirnya kopi pun datang, tersaji dan dinikmati dengan sebatang rokok. Tiba-tiba bapak pemilik warung kopi tersebut berkata kepada Pak Asep, "Maaf Pak, itu temannya gak ikutan ngopi." Pak Asep heran sambil bertanya kepada bapak pemilik warung tersebut, "Teman yang mana Pak?" Dengan sangat kebingungan tentunya Pak Asep, "Itu yang berdiri dekat mobil ambulansnya." Padahal suasana pada malam itu tidak ada orang di luar, ataupun bahkan ada orang yang lewat. Kemudian Pak Asep melihat ke arah mobil ambulansnya, lalu Pak Asep hanya tersenyum dan berkata kepada bapak warung kopi, "Oh, itu ya Pak. Ya dia gak suka kopi Pak." Padahal Pak Asep tahu bahwa itu adalah sosok gaib yang terus-menerus mengikuti mobil ambulansnya.
Singkat cerita, Pak Asep selesai beristirahat lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Tasikmalaya. Memasuki wilayah Cijenjing sebelum masuk ke Kabupaten Ciamis sekitar pukul 12.15. Dengan suasana jalan yang semakin sepi, jarang terlihat mobil ataupun motor lewat di jalan tersebut, Pak Asep tiba-tiba kembali dikagetkan oleh sosok penampakan wanita berambut panjang yang tertunduk di belakang, muncul dan terlihat dari kaca spion tengah. Namun, hal tersebut itu pun tidak menimbulkan rasa takut buat Pak Asep yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib semacam itu. Kenapa sih kamu ngikutin terus? Udahlah, jangan ganggu. Saya ini cuma mau pulang, istirahat, ketemu keluarga di rumah. Kamu pulanglah ke tempatmu. Saat kendaraan memasuki kota Ciamis, ketika Pak Asep melihat ke belakang, melalui kaca spion tengah, sosok itu pun hilang dan tidak terlihat lagi. Sobat MM, tepat pukul 1.45 pagi, akhirnya Pak Asep sampai di garasi mobil ambulans yang tidak jauh dari komplek tempat tinggalnya. Oh ya, Sobat MM, mohon maaf untuk alamat dan tempat tinggalnya Pak Asep tidak bisa kami sebutkan karena alasan privasi dari Pak Asep. Suasana sepi, senyap. Biasanya terlihat ada beberapa warga yang sedang meronda. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang terlihat. Setelah Pak Asep memasukkan mobilnya ke garasi dan pada saat beliau keluar dari mobil, Pak Asep dikejutkan dengan sosok perempuan rambut panjang terbang sekelebat dekat pepohonan di samping mobil ambulans. Pak Asep kembali kaget. Allahu Akbar. Ngikut terus sini makhluk. Pak Asep saat itu melihat ke arah pepohonan, terlihat bayangan putih dengan rambut panjang. Pak Asep tetap tidak menghiraukan sosok perempuan rambut panjang itu dan terus berjalan menuju rumahnya yang tidak jauh beberapa blok dari mobil ambulan yang diparkirkan. Sobat MM sekalian, begitulah kuatnya keyakinan dan kepercayaan Pak Asep kepada Sang Maha Pencipta. Hal ini memberikan pesan kepada kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini moral cerita yang kita bisa ambil dari sebuah pengalaman pribadi dari Pak Asep. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, memberikan komentar, dan silakan untuk share ke teman-teman Anda semua. Dan tetap dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar Sobat MM semua tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor dan mencekam lainnya dari Malam Mencekam. Sobat MM sekalian, jika Sobat MM memiliki pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi kami. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan mengundang Anda untuk menjadi narasumber di studio kami, atau mungkin kisah Anda yang akan kami sampaikan melalui channel Malam Mencekam ini. Tetap waspada, tingkatkan keyakinan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Yudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.